yang telah menghadiri webinar Generation Professional Chapter 3 pada siang hari ini. Dan selamat datang juga kepada Ibu Vivit Fitri Argarini selaku narasumber pada webinar Generation Professional Chapter 3 kali ini. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai acara, alangkah baiknya untuk kita melakukan doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, teman-teman, berdoa selesai. Terima kasih. Dan sebelum kita memulai acara, saya ingin membacakan beberapa peraturan selama webinar berlangsung. Yang pertama, peserta diwajibkan untuk mematikan mic selama pemberian materi berlangsung. Yang kedua, peserta dimohon untuk menyalakan kamera selama pemberian materi berlangsung. Yang ketiga, para peserta tidak diperbolehkan untuk spam chat yang tidak penting pada kolom chat Zoom. Dan selanjutnya, peserta diperbolehkan untuk bertanya selama waktu pemberian materi berlangsung melalui kolom chat Zoom yang tersedia. Dan peraturan yang terakhir yaitu peserta wajib mengisi link Google Form di akhir acara sebagai bukti kehadiran dan untuk mendapatkan sertifikat. Oke, teman-teman. Jadi seperti itu peraturan yang harus dipatuhi selama berlangsungnya webinar. Nah, oke, baik. Selanjutnya kita akan beralih ke sambutan dari Ketua Pelaksana Webinar Generation Professional, yaitu Kak Hamzah Insanul Haq. Kepada Kak Hamzah, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Terima kasih kepada panitia dan volunteer yang sudah melakukan tugas yang sangat efektif dan membantu acara ini berlangsung. Saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bakri, Ibu Surhayanti, yang telah memberikan tempat bagi kita untuk belajar dan mempersiapkan diri untuk dunia pekerjaan. Lalu saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Vivit atas kehadirannya dan segan untuk meluangkan waktu dalam acara kami sehingga kami dapat memperoleh ilmu yang sangat bermanfaat. Teman-teman, mohon maaf saya tidak bisa menghadirkan background karena sebagai lain hal. Lalu kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya untuk membuat CV, portfolio, cover letter, lalu bagaimana caranya kita untuk menuliskan email tersebut. Hal tersebut sangatlah penting karena di era sekarang kita melakukannya dengan digital, jadi kita melakukannya tidak melalui hard copy, tapi melalui soft copy yang dikirimkan kepada perusahaan-perusahaan yang ada. Sehingga dalam acara ini diharapkan teman-teman bisa untuk mengembangkan diri dalam mempersiapkan segala sesuatu hal untuk di dunia profesional atau dunia pekerjaan. Saya berharap teman-teman untuk selalu bersemangat mengikuti acara kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Hamzah atas sambutannya. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita memulai materi pada siang hari ini, nah, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu narasumber kita, yaitu Dr. Vivit Fitri Argarini. Nah, Ibu Vivit ini merupakan dosen di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Bakri. Beliau juga merupakan motivator, speaker, trainer di dunia public speaking dan self-development. Oke. Selain itu, Ibu Vivit juga merupakan penulis buku berjudul Manners Matter No Matter What yang telah rilis pada tahun 2020. Oke, teman-teman. Jadi seperti itu profil singkat dari Ibu Vivit. Nah, oke teman-teman, Ibu Vivit sudah ada bersama kita nih. Halo Ibu Vivit, selamat siang.
Selamat siang juga Arvia. Iya, halo Ibu, apa kabar? Baik, semangat. Kabar baik. Oke, Ibu. Semoga yang lain juga gitu ya. Iya, oke Ibu. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat CV, portofolio, dan cara mengirim email yang baik dan benar. Oke, mungkin bisa langsung saja dimulai pembahasan materinya, Ibu Pipit. Waktu dan tempat, dan persilahkan. Baik, nggak ada sambutan dari Kak Prodi dulu ya? Tidak ada, Ibu. Oh, karena di rundown-nya ada sambutan ya, jadi saya pikir ada sambutan dulu. Oke. Ya, selamat siang anak-anak semua, mahasiswa Bakri, dan ada juga yang non-Bakri kayaknya ya. Salam kenal. Ya, siang hari ini kita akan belajar bareng tentang A to Z what? Professional preparation. Ya, karena kalau bicara kita mempersiapkan CV, portfolio, cover letter, berarti memang kita siap terjun di industri yang memang kita harapkan, yang kita inginkan. Ya, apalagi kalian semua nih di Prodi Ilmu Komunikasi, bicara tentang komunikasi, ini erat kaitannya dengan komunikasi tulisan. Benar nggak ya? Ya, tulisan ya. Bagaimana kita bisa merangkai kata, kalimat, paragraf, lalu bisa merepresent who we are. Pada intinya seperti itu. Jadi sebenarnya nggak tahu nih nanti kalau apa namanya panitia gitu ya, sebenarnya waktu 1,5 jam sih nggak cukup nih kalau bahas ini. Terlalu singkat. Karena idealnya kalian bisa share kalian punya CV dan Ibu akan review kira-kira CV-nya ini sudah betul atau tidak gitu kan, penajamannya seperti apa, itu yang ideal sebenarnya ya. Tapi karena waktu cuma 1,5 jam berarti ya dengan materi yang padat ya. Kalau kita bicara di sini kan CV, portfolio, cover letter, dan email. Sebenarnya ada 4 poin. Nah 4 poin ini dikemas, diramu hanya 1,5 jam. Sebenarnya agak kependekan, tapi ya nggak apa-apa karena memang alokasi waktu yang diberikan oleh panitia kan sekian ya. Dan kayaknya saya pas di rundown saya baca 1,5 jam tuh, bener nggak? Saya diberi waktu oleh Vina kemarin, iya 13.15 sampai 13.45 ya. Oke. I'll do my best ya, karena intinya sebenarnya kalau bisa ada tanya jawab itu ya, ada apa namanya interaksi itu lebih asik gitu. Jadi kalian bisa langsung bertanya. Ya, syukur-syukur kalau sudah siap juga CV-nya. Jadi Ibu bisa lihat. Saya udah punya CV nih, kebetulan saya semester 7 siap-siap mau magang gitu. Atau saya sudah selesai skripsi, sedang applying for a job gitu ya, sedang mencoba untuk melamar pekerjaan. Cover letternya kayak gini udah bener apa belum ya gitu, kurangnya apa. Nah kalau misalnya ada yang mau langsung direview ya, langsung kita bahas bagusnya apa, kurangnya apa, bisa dibetulkan di mana, itu feel free pada saat mungkin sesi tanya jawab gitu ya Arvia ya. Jadi Ibu maunya dialog gitu ya, bukan monolog, karena sejatinya lebih nyaman kalau kita bisa tektokan langsung ya, kalian bisa langsung bertanya. Oke, next slide please. Ya, langsung di scroll down aja. Oke. Kita tahu bahwa kita ini semua punya kelebihan ya, ini loh apa namanya, kemampuan yang kita bisa explore, kemampuan yang kita bisa sampaikan ke orang lain ya. Kalau kita bicara kurikulum vitae itu seperti kan sebenarnya keterangan singkat mengenai siapa sih diri kita gitu. Ya, kalau ada yang pernah di kelas Ibu selalu menyampaikan, yuk coba kita disiplin untuk buat SWOT. Ya, jadi apa sih yang kita bagusnya di mana sih, atau kita kekuatannya di mana sih? Nih, di sini ada ya, anak-anak coba lihat, teman-teman gitu ya, teman-teman di luar Bakri ya, mahasiswa Bakri silahkan. Jadi kita coba untuk membuat latihan nih, apa sih kemampuanku, apa sih kekuatanku gitu ya. Terus ini kelemahan ya, weaknesses, what we are not good so, what we are not so good at. Jadi
yang kita nggak terlalu kuat itu apa gitu. Tentu memang ini nggak perlu muncul ada di CV gitu ya. Tapi ketika nanti ada proses tanya jawab, misalnya sudah ke tahap berikutnya itu adalah interview, interviewer atau tim SDM-nya mungkin akan tanya, kelemahanmu apa? Kira-kira bagaimana cara kamu menanggulangi kelemahanmu itu, misalnya seperti itu ya. Itu nanti kita ada di slide berikutnya. Terus ini opportunities, what can be beneficial for you? Apa yang kira-kira bisa kita ekspor di kemudian hari, yang menguntungkan, yang memberikan nilai lebih. Ya, ini SWOT. Lalu ini threat itu sebenarnya what can be disadvantages for you. Jadi kayak kalau threat itu kan artinya adalah hambatan ya. Tapi selalu Ibu coba untuk membuatnya menjadi positif, yaitu adalah tantangan. Ya, nah ini Ibu tipnya nih. Ya, do it on a regular basis and find out how amazing you really are. Jadi, misalnya anak-anak sekarang bulan apa? Maret ya, Maret akhir 2022. Terus kalian buat di satu lembar kertas gitu ya, tulis tangan boleh, atau di laptop juga boleh, atau di device apapun boleh gitu kan. Aku bagusnya apa ya? Aku kelebihannya apa ya gitu. Ya, terus kira-kira kelemahanku apa ya? Terus kira-kira aku lihat diriku di kemudian hari akan seperti apa ya gitu. Ya, itu SWOT. Ya, we do it ourselves. Nah, Maret nanti katakanlah 6 bulan kemudian, Maret berarti berapa tuh? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September ya. Oktober kita buat lagi. Nah, nanti kita review tuh, kita bandingkan SWOT kita di Maret sama SWOT kita di September ya atau Oktober, bedanya apa ya? Oh, ternyata aku udah nih gitu ya. Aku sudah memperbaiki kelemahanku yang aku sadari kemarin-kemarin ini gitu. Ya, kelemahan misalnya apa? Menunda pekerjaan, menunda tugas gitu kan. Ya. Wah, nanti kerjanya di ujung, tiba-tiba ntar stres gitu kan. Oh, pusing sendiri. Ya, hal-hal seperti itu bisa kita evaluasi sebenarnya. Jadi tujuannya sebenarnya mengevaluasi. Ya, next slide please. Iya, ini karena PDF ya. Jadi PDF bisa scroll down. Nah, Ibu juga sering mengingatkan kalau kita membuat CV ya, itu adalah sebenarnya menjual ya, tanda kutip nih, mempromote, menyampaikan who we are. Kita nih siapa sih? Apa sih kelebihan kita gitu ya. Jadi membentuk identitas siapa kita. Lalu bagaimana kita bisa muncul di tengah crowd. Misalnya ada lulusan sarjana ilmu komunikasi kampus swasta di Jakarta misalnya gitu. Berapa ribu gitu. Nah, ternyata nih yang kita cari ya, yang perusahaan atau industri cari itu banyak muncul di mereka yang punya kelebihan lain. Nah, gitu ya. Jadi anak-anak jurnalis yang suka buat konten unik misalnya, anak-anak markom yang bahasa Inggrisnya oke misalnya gitu. Jadi kita punya kelebihan di antara lulusan-lulusan sarjana ilmu komunikasi dari kampus-kampus sejenis misalnya seperti itu. Ya, jadi kita cari apa sih kelebihannya. Lalu kita bisa promosikan diri kita ke sekitar kita, teman-teman, guru, ya siapapun yang tahu ciri khas kita. Ya, yuk scroll down lagi boleh? Nah, ini ya. Kita udah bicara CV nih ya, dari CV. Makanya ini 4-nya, jadi sebenarnya topiknya 1 tentang persiapan ke dunia kerja, katakanlah gitu ya. Atau persiapan bagaimana kita bisa mempromot diri kita. Tapi ini ada 4 topik, ada CV, portfolio, cover letter, dan email. Nah, waktunya sebentar. Jadi, I'll do my best ya. Ibu akan manfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah, anak-anak coba lihat. Jadi, personal branding itu terletak pada personal statement. Ya, personal statement. Ya, aduh, Ibu mau bersin. Sebentar. Nggak jadi. Jadi, personal statement ini isinya adalah pernyataan tentang siapa kita. Ya, adanya di executive summary nih, yang ini nih. Tapi nanti Ibu akan sampaikan di slide yang setelah ini. Ya, jadi nggak usah terlalu detail agama, alamat gitu ya.
hal-hal yang terlalu private yang tidak ada hubungannya dengan kompetensi gitu. Tapi justru bagaimana kita bisa menyampaikan ke yang membaca, ini loh kapasitas saya, ini loh kemampuan saya, ya. Ini terletak di personal statement ini. 4-5 kalimat. Satu paragraf berisi tentang kapabilitas kita, talenta yang bisa kita eksplor. Lalu bagus lagi ketika kita bisa tahu ya background atau latar belakang dari perusahaan yang kita lamar. Jadi kita paham industrinya. Ya, misalnya kita sedang melamar ke dunia otomotif, ya kita tahu tuh industri itu sedang apa, gitu. Kira-kira in the future aku bisa mengekspor talentaku di dunia otomotif itu sebagai apa, gitu. Ya, jadi kita ngerti industri yang kita lamar. Nggak cuma sekedar udahlah bikin template gitu loh. Udah bikin ini aja lah, pokoknya aku begini gitu. Padahal CV itu sebenarnya customize. Ya, jadi ketika kita mau melamar katakanlah ke Tokped, mungkin beda kalau kita beda approach-nya ketika kita melamar ke misalnya Dev Store gitu. Ya, sekarang lagi rame nih ya kalau anak-anak ya teman-teman heboh atau ngikutin TikTok ya lagi seru tuh ya. Ada departemen store namanya Sarinah kan 2 hari lalu kalau nggak salah baru buka ya Sarinah tuh di Sarinah Sarinah Tamrin tuh kan. Wah, mungkin mereka perlu markom, mereka perlu publicist, mereka perlu PR. Ya, mereka mungkin perlu tim dari content creator untuk memaintain sosmednya. Nah, kita tahu tuh industri itu. Industri itu tentang apa misalnya? Ya, Indonesian branding, tentang nge-brandingin Indonesia. Lewat apa? Lewat heritage gitu ya. Cultural heritage tentang kearifan lokal. Nah, seperti itu. Ya, mensupport UMKM. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak tahu industri yang kita lamar. Oke, slow down please. Ya, letak personal statement di CV. Hint-nya, ya, nih hint ya, tandanya atau penandanya ya harus paling mudah terlihat. Ibu beri contoh ibu sendiri karena nggak perlu izin kan, jadi udah aja. Karena kalau kita punya orang kita harus izin dulu, belum tentu mereka juga apa nih ibu izinkan ya. Kalau ini udah saya sendiri aja deh nggak apa-apa. Jadi kita harus firm, yakin dengan kemampuan kita. Ya nggak apa-apa. Kalau untuk fresh graduate dapat ditulis bahwa kita sedang mencari first career. Nggak masalah. Ya. Lalu jangan menggunakan kata mungkin atau kalau yang mengesankan keraguan pada diri. Jadi kita harus firm itu yakin. Lalu tulis career objektifnya apa, agar pembaca mendapat gambaran jelas siapa kita dan apa yang kita mau dalam karir. Ya anak-anak ya, ini pakai foto real boleh gitu kan. Ini karena contoh aja. Sebenarnya foto real juga boleh ya, pas foto yang professional picture lah yang kita bisa munculkan di LinkedIn, ya kan? Pastikan anak-anak punya, ya. Jadi ini di atas, maksudnya sebenarnya di atas di samping, tapi jangan di bawah karena pembaca atau interviewer atau mereka yang menerima materi kita, dokumen kita harus mudah melihatnya, begitu. Ya, ini di atas ini. Oke, scroll down please. Nah, tadi Ibu sampaikan kan, apa kecakapan kita. Jadi, yuk nanti kapan kalau ada waktunya lagi gitu ya, anak-anak buat nih. Apa sih kecakapan kita? Apa sih yang mampu kita jual tadi itu? Yang kita mampu promote ke perusahaan, ke tim human resource department atau sekarang lebih terkenal namanya human capital. Ya, jadi memang mereka ingin tahu kalau kita bergabung dengan mereka atau kita di-hire oleh mereka, apa yang kita bisa kembangkan. Ya, ada hard skill, ada soft skill. Hard skill, physical and intellectual competence. Jadi kompetensi secara apa? Kognitif. Ya, sertifikat, terus ijazah,
kursus-kursus, ya. Ini hard skill. Nah, soft skill seperti yang anak-anak lakukan saat ini, ya, berlatih berorganisasi, berlatih menjadi volunteer, berlatih untuk mengumpulkan banyak jam terbang, ya, untuk hal-hal yang non akademik seperti itu. Karena itu penting juga gitu. Kalau ibu personally, ibu akan lebih tertarik mereka yang katakanlah IPK-nya bukan yang harus 4.0, yang bersih 4 tapi nggak pernah berkegiatan, nggak pernah ikut organisasi gitu. Ibu lebih baik ya nggak harus 4 lah gitu. 3 koma juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi dia aktif organisasinya gitu. Ikut acara-acara atau ikut kegiatan komunitas di luar kampusnya ada gitu. Ya, jadi memang dia ingin mengeksplor potensi dirinya di luar akademik. Karena itu melatih teamwork, melatih time management, melatih kedisiplinan, melatih jiwa leadership. Nah, itu penting sekali. Dalam pekerjaan itu penting. Malah ibu menyatakan itu lebih penting daripada kalau kompetensi kita bisa pelajari. Ya, tapi kalau EQ, emotional quotient gitu ya, itu perlu jam terbang. Ya, yuk scroll down please. Ya, ini ya, tadi ini lebih spesifik lagi Ibu sampaikan, gelar, kemampuan bahasa asing, ya, kemampuan kita berteknologi, kita tahu ada, sekarang kan lagi marak ya, artificial intelligence, internet of things, bla 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 gitu ya. Jadi memang bagaimana kita bisa keep up dengan kemajuan zaman teknologi itu. Ya, next slide please. Ya, soft skill tadi sudah Ibu sampaikan. Hal-hal yang non-academic, leadership, teamwork, time management, problem solving, decision making, ya ini juga kecakapan yang perlu banget gitu. Ya, gimana milenial sekarang bisa lebih tough, ya, berdaya juang tinggi, yang mampu untuk berkreasi, ya, yang mampu untuk bukan mencari sensasi, tapi apa? Prestasi gitu. Ya kan? Itu penting tuh. Next slide. Ya. Gali lagi keunikan. Ini masih di CV sebenarnya ya. Sebenarnya portofolio juga sih, jadi bisa masuk situ. Jadi unik-unikan kita apa? Apa yang membedakan diri kita dengan lulusan-lulusan lain gitu. Ya, masih sama-sama komunikasi misalnya. Ya, jadi kalau nggak salah ada yang adik-adik SMK, SMA juga ya. Bagus juga di sini. Jadi zaman kita waktu SMA kan juga banyak ekstrakurikuler kan. Oke, anak IPA mau ambil kuliahnya yang komunikasi, why not? Gitu kan, nggak masalah. Ya, yang penting kita tahu bahwa sebenarnya industri apa sih yang nantinya kita senangi gitu. Kita mau jadi apa sih, kita itu mundur ya buat kayak life journey gitu ya, mapping kehidupan kita. Kita mau apa sih nanti gitu? Apa sih yang kita punya passionnya di mana sih, gairah kita kalau untuk berkarya di mana sih, bidang apa sih kayak gitu. Ya, baca, nonton, pergi ke pameran, pergi ke talk show, ke seminar, wah banyak sekali. Apalagi kalau kalian tinggal di Jakarta dan sekitarnya, waduh, event-event bermunculan, bervariasi tema topiknya. Jangan males, ya jangan mager, ya. Jadi generasi rebahannya di awal-awal aja ya, ya nggak apa-apa kok. Maksudnya kita semua nih udah 3 tahun berkutat dengan namanya pandemi gitu ya, tapi tetap aja disemangati, nggak apa-apa. Bersyukur terus bahwa kita masih diberi kesempatan untuk menggali potensi itu, ya. Tapi jangan mager tuh gini loh. Lagi ada pameran ini nih, lagi talk show ini nih, wah seru mau belajar langsung dari narsumnya gitu ya, gak apa-apa, datang janjian sama teman sambil ya cari-cari tempat Instagramable gitu ya, terus posting gitu, terus di komen ya, anak muda kan begitu, saya juga masih muda sih, kepengennya muda terus ya, uniqueness, nanti boleh ya disimpan dulu, ada yang mau tanya atau udah di chat, bagus, kita nanti ada sesi tanya jawab ya. Jadi keunikan kita apa? Semakin segmented kemampuan kita, semakin terlihat, semakin unik gitu misalnya. Ya, dia ini loh Bu katanya make up artist juga, tapi make up artistnya tuh bukan yang
bukannya kebanyakan gitu, dia ada keunikan sendiri deh, misalnya kayak gitu, beda deh make up-nya dia misalnya. Cari, karena begitu banyak orang senang make up gitu ya, senang jadi make up artis misalnya gitu. Cari kita keunikannya apa, ya. Nah itu salah satu contoh ya. Terus ini yang kita tuangkan di CV. Next slide. Ini waktunya soalnya. Ya oke. Nah anak-anak mahasiswa Bakri ataupun yang bukan mahasiswa Bakri, coba kita pahami juga nih ya. Coba pahami juga bahwa ada era sekarang ya, era kalian lah ini ya. Kita hadapi dengan semangat dan tadi terus menggali potensi. Karena nih ya, ada volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Nantilah karena waktunya nggak cukup nih, jadi nanti anak-anak tinggal silahkan difoto ya atau screenshot boleh gitu kan. Ini apa sih maksudnya Bu? Intinya sebenarnya gini, ketidakpastian di depan itu memang ada. Kita nggak ada yang tahu loh. Pandemi COVID-19 ini muncul di 2019 akhir, 2020 lah awal-awal di Indonesia gitu kan, yang akhirnya mengubah peta bekerja, peta berpikir, peta kita untuk berinteraksi semuanya gitu. Jadi kita memang harus aware, self aware itu penting. Ya, dan sekarang banyak sekali tadi Ibu sampaikan ya, teknologi, aplikasi, kesempatan mau menambah potensi itu banyak. Kalian tinggal jemput bola aja. Kalian tinggal siapkan waktu aja untuk memilih yang mana nih. Aku senang banget ngulik Ibu yang itu loh, yang kuliner-kuliner gitu misalnya. Atau itu tadi Bu, aku suka yang fashion gitu. Aku suka yang lebih jurnalistik. Anything. Ya sekarang ini kalian bisa pilih. Kalian tinggal finger click aja ya. Tinggal jempolnya mau dimainin kemana. Ya, kursornya mau diarahkan kemana. Kalian tinggal pilih, ya. Jadi sangat diuntungkan dengan teknologi. Ya, next slide please. Ya, bagus pertanyaannya. Nanti ya kita bahas ya. Nah, anak-anak tadi kan ada 4 nih, ada CV, portfolio, ya kan, cover letter dan email. Waktunya 1,5. Ibu cuma buat 45 menit nih, hiks ya. Nanti sambil ngobrol aja. Nah, udah kita siapkan CV. Ya, CV itu maksimal sebenarnya 2-3 halaman cukup lah. Tapi kalau fresh graduate mungkin 2 halaman at the most lah. Ya, kalau yang udah berpengalaman kerja puluhan tahun gitu. Tapi jangan lebih dari 3 halaman. Kebanyakan. Jadi memang kita harus sortir CV ya. Sekarang kita bicara portfolio. Portfolio adalah ya kumpulan dokumen yang kita bisa siapkan untuk menunjang CV kita. Ya, sekarang anak-anak bisa manfaatkan Instagram misalnya. Di bio-nya itu yang di atas, buat aja link tree. Ya enggak? Mau lihat kemana kita? Mau ke WordPress kek, mau ke web apa kek gitu, mau kemana terserah. Jadi orang kalau mau nyari data kita, langsung satu klik dapat semuanya. Kumpulan ya achievement, penghargaan, sertifikat, rekomendasi, ya reference letter itu ya, rekomendasi dari atasan kita dulu waktu magang misalnya, atau dosen ya, atau kakak angkatan yang pernah kita bantu, itu kita kumpulin, kepala sekolah bahkan kalau kita punya prestasi gitu ya. Kumpulkan, jangan ya iya ya waktu itu pernah ikutan lomba ini lupa loh sertifikatnya gitu ya. Sayang ya. Makanya hari ini nih panitia-panitianya pasti nyimpan tuh sertifikat karena pernah mengadakan acara Genpro 5 seri bla 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 bla. Itu bagus, bisa masukkan ke kurikulum vitae. Ya. Next slide. Nah, ingat bahwa jangan-jangan Google is your CV loh. Karena kalau kita klik misalnya tadi Novali Wijaya gitu kan, ada ternyata tautannya banyak gitu. Ya, jadi gimana orang bisa dapat informasi yang dalam tentang kita di search engine. Ya, jadi manfaatkan media sosial dan ingat networking is king. Ya, ingat itu. Ya, bahwa misalnya gini ya, kita udah pinter gitu ya,
tapi nggak gaul. Di situ aja gitu ya. Aduh sayang. Ya, jadi kita perluas jejaring, kenal kakak angkatan. Ya tadi kalau misalnya ada dosen yang praktisi, ya yang kita tahu, wah dia bekerja di bidang ini nih. Aku mau coba tanya-tanya gitu. Ya atau tadi pergi ke acara seminar-seminar, tapi jangan jadi peserta aja yang pasif gitu. Tanya kalau perlu. Aktif di acara-acara seminar, talk show segala macam. Minta kontak narasumbernya. Ya, next slide please. Nah, sekarang tadi sudah CV, portfolio sudah, sekarang cover letter. Ya, anak-anak ingat, ini Ibu pakai bahasa Inggris karena lebih lebih tajam gitu ya. Jadi kalau kita buat cover letter ya. Jadi pas kirim email itu kan ada suratnya dulu tuh di body emailnya. Jadi highlight ya, manfaatkan peran besar kamu selama ini menjadi apa. Saya selama 3 tahun berturut-turut, saya setahun ini menjadi anggota himpunan mahasiswa misalnya kayak gitu. Terus saya terlibat di komunitas bla 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 bla. Sampaikan, ya. Lalu yang kedua, showcase your achievement, ya. Walaupun nggak juara 1, tapi sampaikan bahwa saya pernah mengikuti lomba bla 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 bla, ya. Lalu nomor 3, mention a mentor. Misalnya kamu kenal mentor siapa nih? Mentor bisa dosen atau kakak tingkat atau siapa yang kamu kenal di organisasi gitu, sampaikan. Saya pernah bekerja dalam arahan ibu bla 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 yang menjabat di bla bla bla, misalnya kayak gitu. Jadi orang yang baca tahu, wah ini kredibilitasnya anak ini memang teruji karena dia punya rekomendasi dari bla 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 gitu ya. Terus search for commonality. Jadi apa nih kira-kira yang bisa kita relate dengan alma mater UB misalnya gitu ya. Jadi apa nih dari kita yang kita bisa relate ke alma mater ya. Jadi apa nih spiritnya kah gitu ya, kan ada kan experience the real thing kayak gitu-gitu loh ya. Nah nomor 5, mention their company's achievement. Tadi Ibu sampaikan kalau kita mau ngelamar ke perusahaan X, YZ dan segala macam, kita harus tahu background dari perusahaan itu. Ya, jadi kita memberi apresiasi gitu, bukan basa-basi. Memang wah senang sekali mendapat informasi atau membaca berita bahwa perusahaan yang saya sedang lamar ini memenangkan bla bla bla. Jadi memang kita sudah tahu ya latar belakang dari perusahaan yang kita lamar. Jadi jangan blank ya, sayang. Udah diajak interview ternyata blank ya. Mention your values. Ya, jadi apa nilai lebih dari diri kita tuh? Kita sampaikan di cover letter. Terus nomor 7, explain your cultural background ya. Yang simple aja. Misalnya cultural ya, yang umum aja. Saya dari Indonesia, bla bla. Ini kalau kita mau apply ke perusahaan asing ya, itu mungkin jadi satu ketertarikan tersendiri bagi perusahaan untuk menerima pegawai dari multi etnis. Ya, dari latar belakang yang beragam gitu. Itu bisa menjadi suatu kesempatan dan kelebihan ya untuk kita menyampaikan ya. Brand familiarity. Misalnya saya udah pernah nih ya di sini, if I have used X for a long time and I feel like it's the best. Misalnya kita mau melamar ke perusahaan Unilever misalnya gitu ya. Kan Unilever kan banyak ya produknya ya, dari ujung rambut ujung kaki tuh. Ya, dari Sunsilk ya kan, Vaseline bla bla bla, nggak apa-apa, mention aja bahwa saya ingin menjadi markom di perusahaan Unilever karena produk-produk yang saya pakai dari muda adalah, kan kita bukan bohong gitu, itu menjadi satu apa ya, touchy, itu mengena di hati yang membaca. Oke. Terus over specifics, jadi kasih tahu bahwa kita kelebihannya apa, kita punya spesifikasi yang sangat segmented tadi, kelebihan keunikan yang sangat beda gitu, yang orang lain nggak punya. Nah makanya anak-anak coba explore, gali. Oke. Nah yang terakhir, be thankful for the opportunity and hope for consideration. Jadi kita ketika kita buat surat ya di body email itu, tunjukkan antusiasme kita. We are looking forward to hearing from you gitu ya kalau bahasa Inggrisnya ya. Berharap tanggapan positif dari pihak Bapak. Apa kayak gitu deh.
Pokoknya kita ramu bahwa kita memang kepingin gitu ya. Jadi jangan dingin-dingin aja, flat-flat aja gitu ya. Scroll down please. Iya. Ada banyak pertanyaan nih, senang. Nah, anak-anak tadi sudah CV, sudah portfolio, sudah cover letter, sudah ya. Lalu ingat bahwa semua itu kita kumpulkan, semua itu sudah kita persiapkan. Pada saat kita mengirimkannya via email, bubar. Kita lupa loh nggak kirim, nggak ada attachment-nya, ya kan? Terus judul di attachment-nya salah gitu kan. Terus kita copy paste karena kita template, kita ngelamarnya ke PT misalnya Toyota gitu ya. Kita kirim juga ke Honda, kita kirim juga ke Mitsubishi. Kita nggak ganti itunya PT-nya. Aduh, itu bubar sih. Itu bubar jalan banget. Nggak boleh. Jadi memang benar-benar harus kita customize. Benar-benar kita harus baca betul-betul detail. Karena bicara email itu penting, vital sekali. Ya, kadang ibu kalau lihat baca email gitu ya, aduh ini gimana ya? Kok tata bahasanya kurang oke gitu misalnya ya. Kok nggak ngerti mana yang di sebagai awalan kata sama di sebagai kata penunjuk tempat. Waduh, gimana nih bahasa Indonesianya nih? Ya, itu belum udah ilfil duluan tuh. Atau pakai capital, caps lock, huruf besar semua. Hah? Emang nggak diajarin apa? Kan nggak boleh pakai huruf besar. Nah, hal-hal seperti itu. Kesannya simple, tapi itu bisa downgrading. Itu juga bisa menurunkan brand kita. Ya, ingat, kita kalau kirim email sama seperti kita kalau bertamu di rumah orang. Kulonunnya ada salamnya. Lalu ada maksud tujuannya ke rumah orang itu apa. Setelah selesai, kita pamit. Nah, itu juga. So, ada greeting, ada maksud, lalu ada penutup. Sebelum mengirim baca lagi. Ya, membaca ulang sebelum mengirim ini akan membuat penerima surel ya, surat elektronik itu menaruh respect pada kita. Ya, jangan banyak typo, halo gitu ya, dan juga jangan informal words itu ya. Oh my God, by the way gitu ya, loh gitu. Walaupun tuh teman dekat ya yang punya juga sahabat sendiri sih perusahaannya gitu. No. Ya, bedakan mana yang personal, mana yang profesional. Ya, jadi anak-anak saya selalu sampaikan kepada yang terhormat ibu gitu kan, bapak gitu. Kalau bagusnya kita sudah survei dulu, bapaknya siapa namanya. Jangan bapak straight ibu, gimana sih? HRD-nya kan itu HRD manajernya kan ibu-ibu. Kok bapak straight ibu? Ya, googling, hunting, cek ke websitenya perusahaan itu, tanya kalau misalnya masih nggak sure. Ya, jadi spesifik ibu siapa, bapak siapa. Oke, slow down please. Turun lagi, iya. Ini oke. Ini sudah ke job interview ya. Tadi sudah persiapan. Memang tidak ada di topik kali ini, tapi tanggung. ini biasanya satu rangkaian nih ya, mempersiapkan CV, portofolio, cover letter, email. Dipanggil kita, ya. Karena belum tentu semua CV, semua surat yang dikirimkan dipanggil, belum tentu. Nah, kalau kita sudah dipanggil, berarti ya kita sudah punya kesempatan lebih daripada yang lain. Nah, on time dong, jangan terlambat. Kita tahu dong siapa yang akan interview kita, ya kan? Siapa yang pertanyaan, jujur, fokus, ya. Yang jelas sih udah makan sih. Pagi-pagi ternyata lupa makan pagi. Aduh, kuruk, malu juga tuh langsung down gitu. Perutnya bunyi gitu kan. Nah, jangan ya. Eye contact, terus jangan nanya gaji dulu ya. Kalau emang nggak ada bahasan itu jangan. Oke, next slide. Nah, ini kan tadi sudah tahapan berikutnya ada namanya follow up, menindaklanjuti setelah interview.
Ya, bisa baca di sini self assessment-nya bagaimana dari interviewer, terus adakah kabar gitu kan, apakah saya dapat menunggu seminggu 2 minggu, karena kita yang namanya kita kirim lamaran ya, batu lamaran kerja freelance kayak magang kayak kerja segala macam kan kita kirim ke beberapa tempat ya. Kalau kira-kira tempat yang aneh kayaknya nggak ada angin segar, ya udah nggak usah nunggu yang itu, kita pindah ke tempat B, C dan yang lain-lain. Jadi kita nggak stuck di situ aja misalnya ya. Next slide. Connect melalui social media. Yes. LinkedIn itu salah satu. Oke. Nah, ini sebenarnya penting ya, Nana. Jadi gini, tadi kita sudah bahas semua A to Z, CV, portfolio, resume, email, persiapan interview, di interview. Tapi penting anak-anak, dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, dan dalam menyikapi apapun, manners. Jadi anak-anak juga harus paham manners. Bagaimana cara menjawab, bagaimana memilih kata, bagaimana memberikan umpan balik itu penting. Ya, kayaknya ini udah selesai karena habis ini kita tanya jawab. Untuk anak-anak yang bukan dari Bakri ini silakan loh, atau yang dari Bakri juga belum tahu, Ibu punya podcast juga ya di Spotify, ada Instagram juga, dan kebetulan karena Ibu rutin mengisi acara Smart Career di Radio Smart FM. Silahkan ikuti. Ya, di situ ada tips-tips juga tentang CV, tentang komunikasi verbal non-verbal, bagaimana menjawab interview, itu ada juga di situ. Ya, jadi saling belajar, saling menjadi pribadi pembelajar karena yakin bahwa kita bisa improve terus, kita bisa memperbaiki terus ya sepanjang kita diberi kesempatan oleh Yang Maha Kuasa. Oke, saya kembalikan ke moderator Arfia. Terima kasih. Oke, baik Ibu Vivi, terima kasih atas pemaparan materinya. Nah, Ibu, sebelum kita beralih ke sesi tanya-jawab, kita akan mereview sedikit nih Bu, tentang CV yang telah ada. Jadi kita koreksi bersama-sama gitu Bu. Oke, mungkin dari tim operator bisa langsung saja di-share screen. Wah, banyak pertanyaan nih, seru nih. Kevin Farel, Rahma Fania. Lulu Risesa. Oke, tapi anyway kalau misalnya nggak keburu waktu ya, DM ke IG saya juga nggak apa-apa loh. Boleh-boleh aja. Oke, baik Ibu. Sambil kita menunggu Linda Kuswandani. Nabila. Nabila Siva. Oke. Anissa, mana lagi? Fadilah Hafiz. Oke, nice. Good. Senang Ibu. Ibu sambil foto-foto nih. Iya, oke Ibu Vivit. Nah, ini sudah ada CV dan yang telah di-share screen. Mungkin bisa langsung kita review saja. Ya, boleh itu nggak? Boleh di zoom in. Soalnya kecil banget. Di zoom in boleh nggak? Nah. Oke. Fauzia. Oke. Let me review ya. Oke. Oke. Alright. Fauzia ini kan satu orang ya. Has strong analytical ya, bukan have kan, dia singular bukan plural, right? Nah, itu juga mungkin harus direview juga. Ya, prepare journal entries and accounts. Oke, secara hard skill ya, Fauzia, selain grammatically incorrect tadi, sedikit sih incorrectnya, tapi kebetulan karena di depan di kalimat pertama jadi kelihatan banget ya. Has strong analytical communication, problem solving skills and attention to detail. Oke.
Experience accounting staff. Oke, berarti ini hard skill-nya ada di accounting. Oke, my what? From IOB to Zahir. Oh, itu program ya. Terus saya create chart of accounting and input opening balance. Oke. People general entries analysis and consultancy presentasi and profit analysis. Boleh, siapa namanya Fauzia atau panitia ya. Kalau Ibu boleh sarankan, ditambahkan industrinya apa yang diminati? Atau mau umum aja? Karena misalnya gini, saya tertarik di misalnya perusahaan accounting gitu kan, auditing firm gitu misalnya, ya, atau di tax company atau managing consulting firm gitu, ya. Jadi boleh tambahkan industrinya apa? Karena yang terlalu umum. Oke, memang iya ada di dunia accounting iya, tapi lebih niche lagi, lebih spesifik lagi untuk industrinya. Kalau dari hasilnya udah oke. Oke, Fauzia, experiences ya, experience boleh ya, ini apa namanya plural ya, business owner, bekas sayuran, oke. Bagus Fauzia kalau misalnya karena ini kan dia being an entrepreneur, ya. Kasih sedikit deskripsi berkah sayuran ini apa. 1 kalimat aja atau 2 kalimat oke. Ya, deskripsi singkat mengenai berkah sayuran ini yang di Depok ini. Karena dia as a business owner, as an entrepreneur, ya kan punya pengalaman walaupun setahun ya. Setahun ini selesai, berhenti, atau enggak lagi, apa dilimpahkan ke anggota keluarga lain, gitu kan. Karena ini dari Agustus sampai 2021, ini selesai bangkrut, atau gimana, hati-hati. Ya, jadi ini enggak apa-apa, bluffing sedikit tentang perusahaan yang dimiliki oleh Fauziah, karena dia berupaya memiliki usaha sebagai sayuran, gitu ya, usaha sayuran. Oke. Ini adalah pengalaman kerjanya accounting staff, education verification, prepare journal ya. Fotonya nggak ada tapi ya kalau bisa ada fotonya ya. Bisa pakai foto. Ya. Lalu memang di accounting ya. Kesannya kayaknya serius gitu. Tapi bolehlah whoever here yang kirim Fauzia ini sekarang template CV juga kan macam-macam ya, lucu-lucu juga, bagus-bagus walaupun serius, tapi kalau ada desainnya, ada template-nya gitu lebih bagus sih. Ini flat banget ya, kayaknya terlalu pale gitu, pucat gitu, karena yang cuma putih sama hitam aja. Kalau pakai template yang sophisticated, yang agak profesional gitu, boleh juga Ibu sarankan. Oke, sini CV ya, satu halaman aja ya, Arfia. Oke, iya. Yang organizational background udah nggak ya? Ini semua academic. Coba ya, jadi kalau memang Ibu kasih saran, memang ada tambahan keterlibatan organisasi, misalnya itu bagus juga. Ya, kalau ada itu bagus. Ini lebih kaya. Ya, plus tadi ya, kalau Ibu review, hati-hati grammatically, secara grammar. Lalu yang kedua, itu bagus bahwa punya usaha, dikasih deskripsi singkat aja 2 kalimat tentang usaha itu. Ya, karena itu tutup, habis itu bukan tutup, selesai Desember 2021 udah nggak lagi, padahal kamu kan pemilik di situ. Gitu. Oke, Arfia, thank you for first curriculum vitae. Silakan kalau ada yang lain. Atau kita jawab pertanyaan, karena banyak banget. Kita mereview CV yang kedua, Ibu. Oh, boleh. Oke. Mungkin dari operator bisa langsung di-share screen kembali CV yang keduanya. Oke. Siapa namanya Arfia, nggak tahu ada di sini apa di sini ada enggak indahnya ya. Ini juga secara bahasa Inggris grammatically belum betul ya, belum tepat.
Karena kalau a person who had strong, berarti sekarang nggak punya dong, karena itu past tense. Ya, jadi a person who has, ya, bukan who had. Oke, easily adapt to the new environment and had great. Jangan had lagi, ya has, ya kan? Karena ini masih deskripsi diri. Kan deskripsi diri kan berlangsung terus selama kita masih hidup. Ya, summary-nya belum tajam. Ya, masih global sekali. To face challenges in which field? Challenges in which, jadi tantangannya di bidang apa? Ya, dengan kapasitas apa? Ya, ini Indah masih belum ya. Ini nyambung. One real, younger, oitama, enggak harus bahasa Inggris. Tidak harus bahasa Inggris. Yang jelas harus berbahasa yang betul, baik dan benar. Kalau bahasa Indonesianya bagus, dan memang perusahaan itu menerima CV bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia gitu. Ya, doesn't have to be in English. Ya, dan misalnya pakai bahasa Inggris, tolong grammarnya juga harus benar, karena nanti orang bisa lihat, waduh ini jangan-jangan dia copy dari Google. Karena kan banyak contoh-contoh CV ya, tak udah diganti-ganti dikit aja deh, tapi sebenarnya termnya sama. Ya, profile oke, reach me oke, ada LinkedIn oke. Career history, boleh lihat ya. Talent acquisition support staff. Udah benar dari chronological ordernya benar, karena the latest ya, dari yang paling akhir sampai yang paling lama. Jadi so the latest job gitu ya. Benar, coordinated in office of support departments, prepare documents. Oke, oke, ya. Oke. Indah, sebentar. Gini, nampaknya kalau Ibu lihat dari 4 perusahaan ini, ya sama roles-nya, job desk-nya itu mirip-mirip, lihat tuh. Claim department expenses, lihat tuh, lihat. Dari yang Agung Sedayu sama Toyota Astra sama, apa yang diulang-ulang? Ya, jadi lebih baik deskripsi yang lebih global yang memperlihatkan bahwa kelebihan saya gitu ya, kelebihan Indah di roles ini apa gitu. Ya, ketimbang mengulang keterangan yang sama meskipun perusahaannya berbeda. Paham ya? Jadi manage finance related documents sama. Management project ini sama nih, ya, jadi banyak yang sama di sini. Ya lebih baik itu dikumpulkan aja, ya dikumpulkan, dan kalau misalnya ada yang lebih, misalnya yang terakhir aja Agung Sedayu itu dibuat summary yang lebih komprehensif gitu, yang lebih deskriptif tentang kita. Jadi nggak ngulang, baca ya teman-teman, baca kan, yang Agung Sedayu sama yang Toyota tuh mirip tuh. Claim department, bukan mirip lagi, sama. Claim department expenses itu ada claim department yang ngapain ngulang? Sayang. Ya, process expense payment sama juga itu, di atas juga ada tuh. Ya, jadi beri deskripsi yang lebih in depth lagi, yang lebih dalam lagi, yang menggambarkan kita itu special. Kita punya nilai lebih dari hanya sekadar misalnya gitu. Administratif job. Nah, kalian mesti bisa menjual itu. Oke, Arvia kayaknya ada yang bocor tuh, jadi suara Ibu mungkin ada orang lain tuh. Bisa dicek nggak itu mikrofonnya siapa? Oke, Ibu, sudah. Ya, bisa dilanjut. Oke, udah dari saya untuk Indah Nuraini. Kita nggak mau jawab pertanyaan ya? Untuk review CV-nya ada satu lagi, Bu. Ini yang ya, boleh. Oke, untuk operator bisa di. Oke, Indah is here. Yes, Indah. Coba diperbaiki ya, Indah ya. Jadi tadi banyak yang redundant. What is redundant? Redundant itu pengulangan. Daripada kamu mengulang keterangan yang sama, lebih baik Indah cari jualan kamu apa yang lebih. Ya, dari sisi pengalaman. Tadi kan pengalamannya banyak tuh. Nah, Indah buat lagi tadi yang SWOT tadi Ibu sampaikan.
Jadi yang mengulang-ulang itu di-delete, yang sama-sama. Tadi saya sama ini tentang administrasi semua itu pekerjaannya. Nah, what is the uniqueness, keunikan dari Indah apa? Nah, Indah buat itu. Cantumkan di atas yang di Agung Sedayu. Jadi yang lain-lain nggak terlalu perlu gitu, misalnya yang sama-sama. Ya, betul. Gini, bukan hanya lebih detail, tapi lebih in-depth, lebih dalam. Ya, lebih dalam menggambarkan kelebihan Indah yang mungkin orang lain nggak punya gitu. Jangan sampai nanti template gitu kan, oh ini sama semua sama nih, kayak mirip sama yang pelamar yang ini nih, lalu juga ini juga sama gitu. Cari apa network kah gitu kan, passionnya memang di bidang itu, nggak apa-apa, tambahkan di situ ya deskripsi tentang pekerjaan Indah itu. Oke, good. Kevin Farel Darmagali. Oke. Yes, kontak numbernya di atas, betul. Oh ya, tadi Indah, itu tadi LinkedIn-nya di bawah ya. Ya, kalau bisa info-info yang apa namanya, kontak personnya, kontak numbernya tuh yang kelihatan. Ya, yang mudah dibaca oleh interviewer atau yang mereview CV kita. Ya, kayak Kevin ini benar dia di atas posisinya. Oke, ini mata ibu kelilipan nih, aduh, enak banget. Bentar ya. Ya udah masih. I'm a man who always trusts the process in my life journey, has ambition and always want to explore new things. Oke, sebentar. Oke, bagus. Siapa? Kevin. Kalau ada Kevin di sini. Again, Kevin, memang begini. Bu, CV itu template apa enggak sih? Atau CV itu umum enggak sih gitu ya? Ya umum, tapi kalau misalnya kita kenal sekali industri yang kita mau tuju, ya, kamu ngecap aja di summary itu. Memang kita harus ganti. Misalnya gini, kita mau ngelamar di e-commerce, Tokped lah, Blibli lah, segala macam. Kita tahu industrinya itu kan. Nah, itu kita masukkan di summary diri kita. Bahwa kita a fast learner gitu kan, yang tertarik di bidang e-commerce karena saya adalah bla 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 bla. Ya kan? Nanti akan beda lagi summary-nya ketika kita melamar ke BUMN misalnya atau ke government sector misalnya. Nggak apa-apa kan, paling kita adjust satu kalimat lah gitu di summary-nya itu. Kita jangan malas untuk meng-customize our personal statement. Karena itu yang punching, what is punching? Yang itu yang nonjok gitu loh. Itu yang menggugah hati pembaca, yang membaca gitu. Oh, dia paham industrinya nih, dia ngerti nih gitu. Jadi nggak kelihatan itu dibikin generik gitu, yang sama, yang rata gitu, yang semuanya ya udah isinya itu gitu. Ya, Kevin, oke, good. Ya, sering komedi, education, ini itu ya, nyampur sini, Kevin. Agribusiness, terus KKN community, steering community. Steering committee kan, festival budaya unsur. Ini kok di education ya, organizational background aja kali ya. Jadi menerangkan bahwa oh ini maksudnya non akademiknya ya. Oke, non akademiknya, non akademik. Oke. Agribusiness. Oke, boleh. SMA 1. Oke. Oke, and education as a pendidikannya, terus kegiatan non akademiknya di situ, boleh. Oke, sekarang professional experience-nya gitu. Tadi Ibu maksudnya pendidikannya karena ini mungkin masih first job ya, masih kerja pertama kan. Oke. Oh, masih kuliah juga, ini kan belum lulus. Oke, nggak apa-apa, boleh. Literally, start control yang paling the latest, student ambassador, promoted, ya beda. Oke. Ya, sebentar ya, Kevin. Oke. Ya, ini detail ya.
Jadi commercial division intern created marketing strategy such as bla 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 bla. Coordinated the administration of the commercial division ya. Jadi menerangkan job desk-nya ngapain sih gitu ya. Di Perumbulok itu apa saja sih gitu ya. Bagus-bagus, syukur-syukur Kevin sudah siap juga portfolionya. Jadi ketika Kevin menyampaikan bahwa selama sebulan ya magang apa nih volunteer gitu atau menjadi student ambassador di harisenin.com ya kan, ini udah ada portfolionya, udah disiapkan e-portfolio. Sekarang kan semua kan serba elektronik, e-portfolionya. Jadi ada tuh ya Kevin sedang apa, achievement-nya apa, bekerja sebagai apa, ada reference letter-nya dari bos terdahulu atau supervisor-nya atau mentornya gitu ya, dipersiapkan oleh Kevin. Oke, yang tadi Ibu kritisi untuk Kevin di summary-nya ya. Jadi tambahkan industri yang diminati. Meskipun nanti akan berganti ya. Oke, sekarang ngelamarnya ke e-commerce. Ke government mungkin nanti beda lagi, nggak apa-apa. Emang mesti pinter-pinter dan rajin-rajin untuk meng-customize the person summary ya. Maksudnya gini, customize industrinya. Kalau kitanya kan enggak. Kitanya kan udah ketahuan kan, memang kita plusnya apa, strengths-nya apa, challenging-nya apa, bla bla bla. Oke, thank you. Arvia, sudah. Terima kasih. Terima kasih, Bu Vivit. Nah, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Di kolom chat sudah banyak sekali teman-teman yang ingin bertanya. Oke, pertanyaan pertama dari Kak Alvina. Oke, thank you juga Kak. Yang sudah raise hand. Halo Kak Alvina, mungkin boleh langsung di connect saja. Halo Kak, selamat siang juga Bu Vivit. Saya Alvina Claudia dari Universitas Berkeley, jurusan Hubungan Internasional Angkatan 2018. Maksud saya itu untuk minta di-review CV-nya, Bu. Oke. Ada CV-nya? Sudah saya kirimkan, Bu. Di sini? Udah, di-share aja. Silakan, Alvina. Maaf, Kak Panitia, ini saya yang share atau dari kakaknya? Mungkin dari bisa dibantu di-share untuk CV dari Kak Alvina. Ini pertanyaannya bagus-bagus ya. Pertanyaannya bagus-bagus ini. Aduh, gimana mau jawab? Semuanya mau jawab, Ibu. Oke, Alvina. Ya, oke. Email account di atas, nomor WhatsApp di atas. Ini berkaitan juga dengan pertanyaan ini nih, sebentar. Bu, kalau kita melamar yang serius, memang boleh pakai kreatif CV gitu ya. Begini, kreatif itu gini, fungsi ya harus lebih duluan, lebih di atas daripada estetika. Paham nggak maksudnya? Jadi gini, jangan sampai keindahan ya CV itu dengan desain yang luar biasa itu akhirnya esensinya malah nggak kebaca, malah tidak tersampaikan. Jadi yang penting fungsi dulu, baru estetika. Menjawab pertanyaan siapa tadi di sini? Oh, ada yang menjawab. Oh, ibunya IG-nya apa? Oke. Bagi yang ingin bertanya, bagi yang pertanyaannya belum terjawab, bentar ya Nak ya, Alvina bentar. Bagi yang pertanyaannya belum terjawab, tanya lagi via IG ya. Nih IG saya ini, ya Nana, nggak apa-apa, Ibu seneng kok. Mungkin tapi belum tentu langsung jawab, tapi bisa disimpan. Ini, ya, oke. Alvina, oke, Alvina. Ini gini, Alvina, Ibu sekilas baca CV-mu mumet apa? Mumet, pusing ya, karena ini bentuknya apa ya? Kok kayak mungkin jenis typo-nya juga terlalu
dekat-dekat gitu ya, kayak lengket gitu, ya. Apa terlalu dekat-dekat rasanya ini, Alvina? Iya, line spacing-nya memang waktu itu ini CV terakhir saya yang belum saya update. Oh, oke. Karena itu pengaruh juga ya, kadang-kadang interview, apa kita yang membaca CV atau kita interview, kita lihat, aduh ini nggak bisa dibaca, skip aja deh gitu. Kadang-kadang gitu, aduh gitu kan, karena kita kepengen juga melihatnya juga nyaman gitu ya. Mungkin dia beli terlalu tipis juga dan bentuknya mungkin font type-nya bisa di-adjust lagi ya. Terutama yang ini loh, Vina lihat PT Global Malindo Science ini loh. Ini separating bla 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 ini terlalu dekat-dekat. Nggak enak bacanya. Ya, jadi part-time staff oke, kamu coba edit lagi ya. Edit lagi apa yang mau kamu jual, apa yang kamu mau propose, apa yang mau kamu brandingkan tentang dirimu. Ini kayaknya magang ya? Kamu magang di situ enggak? Oh, part-time udah kerja ini ya? Iya Bu, kalau magangnya yang pertama. Oke. Jadi ya. Kamu apa sih? Fakultas apa sih tadi? Hubungan internasional. Apa sih? Iya Bu, HI Bu. HI ya. Oke. Iya. Karena yang ini kan kamu nih deskripsi tentang job desk-nya kan, yang Global Malindo Science ini ya. Terlalu ya, ini detail sekali memang, tapi dari sisi kemasan tulisan memang agak kurang menyamankan yang membaca. Ya, kalau Ibu boleh saran, mungkin diganti aja font type-nya dengan font type-nya dan ukuran font pilihan tadi ya, pilihan fontnya penting, ukuran fontnya juga penting. Ya, dan kamu mau membuat CV-nya berapa halaman? 2 halaman, 1 halaman. Ya, jadi kalau misalnya ada 2 halaman, lebih menyamankan yang baca nggak apa-apa, Alvina, daripada rengkat-rengkat gitu, harus dekat-dekat gitu, mumet bacanya nanti. Ini masih ada terusannya nggak? Oke. Masih ada Bu 2 halaman. Oke. Kamu ikut itu juga model United Nation? Ikut Bu. Nah, itu ada nggak di sini? Lanjut di halaman bawahnya Bu. Maaf. Oh, oke. Nah, itu kan Moon itu kan apa ya, punya added value ya, punya nilai lebih ya. Itu rasanya bisa di atas tuh. Gimana caranya tuh? Ya kan? Mana tuh coba lagi deh, siapa panitia sebelum yang in di Indonesia tuh apa tuh? Atasnya lagi, scroll up. Oke. Ini karena patah-patah ya, potong-potong jadi agak susah. Oke. Siapa namanya? Alvina? Ibu boleh saran ya? Iya, Ibu Bu, boleh saran. Nah, Vin, summary kamu jangan dibuat kayak gini nih. Di kiri, pertama di kiri. Yang kedua, layoutnya kurang enak nih, Vin. Paham maksudnya, Vin? Jadi Vina, layoutnya nggak nyaman ini. Jadi kita punya namanya prioritas ya. Kita mau nyampaikan ke orang ini kita sebagai apa? Kita nih apa gitu. Kalau Ibu lihat kan track recordnya Vina ini kan bagus banget gitu. Tapi summary-nya bentuknya udah ke bawah, terus dia di kiri. Orang kita tuh cenderung bacanya paling kanan duluan gitu. Paham ya? Atau nggak atas. Jadi layoutnya Vina diperbaiki, jangan summary-nya jangan kebagi 2 gitu. Summary-nya di atas deh. Kalau mau summary-nya ada di kanan. Atau di atas paling atas tadi itu, terus di bawah ngerek gitu. Kalau ini Vina buat 2 gitu, prioritasnya jadi kebelah gitu loh. Kurang fokus, Vin. Apalagi ini Vina punya summary kan dia space-nya kan beda ya sama yang karena Vina memberikan keterangan job desk-nya.
itu bagus. Tapi Vina nanti lihat lagi kira-kira yang mau Vina lebih tonjolkan yang apa nih, kayak misalnya ini ya, kan magangnya di SCTV, ya. Itu sebagai pas apa? SMK. Hah? Itu pas SMK kalau yang di SCTV Bu, kalau yang terakhir di Kemensetnek. Ya, mending itu nggak usah terlalu detail, Vin. Kan nggak ada korelasinya sama your HI, paham? Iya Bu. Nah, itu nggak usah sedetail itu. Kamu pakai bulletnya 2 aja. Nih, PT Surya Citra Televisi magang April sampai Juni 2016 gitu kan. Internship dulu on air for almost 3 months. Itu nggak usah. Karena yang pertama dia pas kamu SMK, yang kedua korelasi dengan HI-nya juga masih terlalu jauh. Padahal awards kamu itu bagus untuk lebih ditonjolkan. Paham ya maksudnya ya? Vin, paham ya? Paham Bu. Nah, jadi yang SCTV itu kamu edit. Nggak usah gitu. Nggak usah semua maksudnya gitu. Ya, got a very valuable experience with mentor staff, nggak usah. Itu bukan nggak penting, tapi ngabisin tempat, space-nya untuk CV kamu, mendingan kamu jual kemampuanmu yang muncul itu di atas. Paham ya, Mbak Vina? Coba kamu perbaiki, nanti kamu kirim ke IG Ibu. Nanti Ibu lihat lagi. Jadi, Vin, your summary nggak gitu buatnya, Vin. Ya, Vina summary-nya agak ke atas, naikin ke atas. Terus kalau mau ada poin-poin yang penting di bold nggak apa-apa. Atau enggak di kursiv, tapi ini kan bahasa Inggris semua ya. Kalau bahasa Inggris nggak usah di kursiv. Ya udah, di bold aja gitu. Atau satu sentence yang memang itu kamu powerful banget di situ gitu. Tapi jangan dibuat turun ke bawah gini. Gitu ya? Paham ya? Coba nanti dibetulkan. Sama tadi susah Pak, tadi Indah, Kevin, siapa lagi tadi tuh? Lagi siapa ya? Indah, Kevin, Alfani, aduh satu lagi Ibu lupa. Satu lagi Ibu lupa namanya. Fauzia. Oh iya, Fauzia. Kirim ke Ibu revisi CV-nya ke IG Ibu. Oke. Ke IG Ibu. Oke, Vin. Terima kasih banyak ya Bu Vivi. Sama-sama. Iya ya. Oke, ditunggu ya, Ibu lihat ya. Baik Bu. Ini gini ya, siapa namanya? Arifa. Siapa namanya? Arifa. Iya Ibu. Ini menjawab pertanyaan ini tadi ada nih. Nih, Safira dia bilang, Bu kan ngelamarnya kan ke bank atau ke law firm. Memang boleh pakai CV kreatif. Tadi Ibu sampaikan, sekreatif apa gitu. Tidak boleh fungsi mengalahkan estetika. Jadi fungsinya apa yang kita mau sampaikan tentang CV itu? CV itu adalah jualannya kita gitu ya. Jangan sampai desainnya, warnanya, bentuk tipenya, ya tipografinya gitu-gitu malah bikin pusing, malah jadi kesannya nggak profesional. Tapi jangan flat amat, tau ya, flat ya, hitam putih gitu, yang boring CV gitu, jangan juga. Ya, alright. Boleh nggak Ibu baca-bacain ini langsung? Biar waktunya efektif, Arvia. Atau ada lagi CV-CV-nya? Iya, silakan Ibu. Oke ya, yang bacanya. OneReel, oke. Oh, oke. OneReel, oke. Gimana caranya tahu keunikan diri? Kita siapkan waktu untuk bicara pada diri sendiri. Nah, gimana cara itu, Ibu? Ya kita tulis. Apa sih kemampuan kita? Apa sih kelebihan kita? Oke, kita udah buat semua. Terus, apa sih yang orang tahu tentang kita? Oh, katanya kita itu kalau bicara, oh kita mungkin suka diskusi kayak gitu. Oh, kita katanya pemberani katanya. Ya. Jadi kita buat dulu apa sih, what is the SWOT tadi kita punya itu. SWOT kita tuh apa? Ya. OneReel, Noval, apakah seorang pengusaha lebih baik melamar kerja dengan orang lain agar dapat pengalaman yang lebih, atau kita misalnya sebagai seorang pengusaha tetap fokus terhadap perusahaan yang kita miliki? Oke, it's up to you. Jadi
sebenarnya seberapa besar perusahaan kita, ya kan? Kita skalanya apa? Skala kita di 10, skala kita di 5, skala kita 20 gitu kan. Apabila kita masih bisa memanage perusahaan kita, lalu kita punya fixed job, ingat, fixed job, yaitu apalah? Fixed income. Ya kan? Kalau entrepreneur namanya pengusaha, kita sendiri sebenarnya yang menggaji diri kita sendiri. Kita sendiri yang menentukan, ya kan, marginnya berapa, secara bisnis kita mau running seberapa besar, ya kan? Jadi nggak masalah sebenarnya kalau kita punya perusahaan, lalu kita masih punya keinginan untuk melamar di perusahaan besar gitu kan, supaya kita punya fixed income, nggak apa-apa juga. It depends, perusahaan kita itu mau kita atur seberapa skalanya. Karena hati-hati kalau kita punya perusahaan besar, terus kita masih kerja sama orang, waduh, itu nanti fokusnya jadi kebelah-belah, sayang. Alright, ini ada Kevin sudah, tadi sudah ada yang drop CV good. Rahma, apakah jika kita mengikuti organisasi akan memberikan peluang yang besar dan lebih cepat? Oke, jadi gini Rahma ya, kami gitu ya di teman-teman di perusahaan di departemen human resource, gitu, human capital, gitu ya, kita akan lihat juga seberapa pelamar ini bisa beradaptasi dengan tim, ya kan? Karena bekerja berkarya kan nggak melulu tentang diri sendiri gitu kan. Oh, kemampuan kita adalah ini. Oh, kita bisa bekerja kan enggak. Kemampuan kita juga bisa berinteraksi dengan orang lain. Kita bisa mendengar orang lain atau tidak. Kita mampu nggak disiplin waktu. Kita kalau diberi deadline seperti apa gitu ya. Jadi sebenarnya pengalaman organisasi itu menjadi added value, menjadi catatan baik untuk kita. Karena orang tahu bahwa oh ternyata secara akademik dia oke, secara non akademiknya juga bagus gitu. Dan itu memberikan nilai plus. Karena tadi Ibu sampaikan EQ, bisa bekerja dengan orang lain ya, EQ, emotional quotient, teamwork. Nah, itu juga penting. Karena nggak mudah loh orang bisa bekerja dengan orang lain itu susah gampang ya. Bener nggak? Tugas kelompok gitu. Ada 5 orang kelompoknya, tapi yang kerja dia lagi gitu kan. Atau enggak, aduh Bu, kerja kelompok sih, tapi gemes yang lainnya soalnya lama. Akhirnya kita ambil alih. Nah, kalau sekali 2 kali mungkin nggak apa-apa di pekerjaan. Tapi kalau setiap kita ada pekerjaan bersama, terus kita nggak bisa teamwork, nah itu kan. Karena kita pasti punya tantangan untuk bagaimana bekerja bersama tim gitu ya. Jadi itu catatan yang baik ketika kita punya pengalaman berkecimpung di dunia organisasi. Yang jelas kita tahu bagaimana komunikasi top down, bottom up gitu ya. Organisasi kan begitu. Ya. Lulu Risesa. Oke, Oke, iya. Jadi gini, sebenarnya enggak harus semuanya. Makanya tadi Ibu sampaikan contohnya tadi si siapa? Alfani gitu ya. Kalau jauh banget dari yang memang the latest keadaan sekarang, berarti suatu itu dia adalah HI, nggak usah yang di SCTV sebagai tim apa segala macam dimuat semua, nggak usah. Jadi dipilih mana yang memang related sama kekinian. Nah, menjawab Lulu Risesa. Linda, selamat siang Bu, kalau misalnya kita punya pengalaman dan masih fresh graduate di CV-nya bagaimana Bu atau confident juga? Oke. Oke Linda. Oke, fresh graduate dan nggak ada pengalaman organisasi. Sekarang sebenarnya bisa mengejar dengan apa? Mengikuti banyak banget workshop-workshop singkat, seminar-seminar singkat banyak. Banyak yang gratis lagi. Nah, tambahkan, Linda, kalau bisa. Jadi jangan cuma akademik tok. Nggak ada pengalaman organisasi, nggak ada pengalaman ngikuti kursus, nggak ada pengalaman saya. Sekarang kejar deh. Banyak kok, banyak banget. Banyak banget ya. Tinggal googling aja, cari kata kuncinya apa, langsung tuh muncul. Ya, kursus-kursus atau workshop-workshop yang singkat-singkat gitu ya. Oke, Nabila. Oke, benarnya poin penting apa saran pada CV dan juga apa saja. Oh, itu tadi. Poin pentingnya ada CV adalah
kita mampu untuk tanda kutip mempromosikan who we are dengan kemampuan kita, dengan keunikan kita. Ya, kita tahu, kita mau, kita sudah memetakan, oke, aku ini nanti berkarya di bidang digital marketing. Nah, gitu. Aku nanti berkarya di bidang hubungan internasional, terutama tadi seperti Alfani misalnya kan, mana spesialisasinya Timur Tengah, spesialisasinya Eropa Barat misalnya kayak gitu. Ya, jadi spesifik kita mau, makanya keunikan itu harus ditemui. Ya, Anissa, sebentar. Saya mau bertanya kalau di portofolio tapi nggak punya pengalaman yang saya bikin event sih. Oke. Oke, nggak apa-apa. Portfolio ini apa itu namanya referensi dari dosen misalnya yang dikenal dekat atau dari pembina OSIS yang dikenal dekat. Tapi ya kita memang punya pengalaman dengan orang tersebut, organisasi tersebut, pernah jadi panitia apa gitu. Atau portfolionya misalnya gini, Bu, nggak ada Bu, saya waktu SMA ekskul nggak pernah ikut ekskul, pokoknya benar-benar belajar aja. Nah, punya nggak kumpulan tulisan, kalian mungkin ngeblog, ya, atau yang hobi foto-foto, atau hobi jualan gitu, kulineran gitu, ya kan? Loh, nggak apa-apa, itu portfolio juga kok. Ya, kumpulkan foto-fotonya, bikin caption yang menarik. Nah, buatlah e-portfolio atau portofolio bahasa Indonesianya. Ya, jadi bukan sertifikat Bu isinya dan bukan kayak piagam-piagam gitu, bukan. Misalnya nih ada kalian yang nanyakan, belum ada Bu yang kayak gitu kan, kita masih baru. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, tulisan-tulisan kalian ya Bu, saya nggak punya blog, nggak punya website gitu kan. Oke, ketertarikannya di bidang apa? Di bidang konten, beauty blogger misalnya gitu ya. Kalian mengikutin beauty blogger yang keren-keren gitu, yang ulasannya bagus segala macam. Sekarang punya postingan di feed-nya IG misalnya mengulas tentang beauty blogger itu. Nggak apa-apa, tuliskan aja, kumpulkan dalam portofolio kamu, tapi memang dari feed-nya. Feed-nya kamu maksudnya, bukan feed-nya orang lain gitu. Ya. Jadi sebenarnya itu kumpulan atau dokumen kegiatan kita yang bisa menjadi added value, nilai lebih tentang diri kita. Itu portfolio. Selain tadi rekomendasi, referensi gitu. Itu portfolio. Alright, Anissa tadi Fadilah Hafiz apa? Oh ya. Oke. Ibu pernah. Jadi kalau kalian nanti cek di di Instagram Ibu, ada namanya privilege ya, keistimewaan. Ya, iya Bu, saya ngelamar. Ternyata pemiliknya adalah orang tuanya temen. Ya, akhirnya dia masuk deh, bla bla bla. Atau sahabat kita punya temen, pemiliknya itu dia tuh gitu. Padahal saya nggak kenal gitu ya. Aduh, tahu gitu saya kenalan dulu deh sama teman kita yang punya perusahaan itu. Itu privilege, keistimewaan. Ya, jangan punya minder, ya kan? Tapi gimana kalau kita bisa dekat dengan orang yang punya privilege, bukan memanfaatkan loh. Kita paling nggak informasi dari orang dalam kita tahu gitu. Ya kita upaya juga, kita ngirim juga proposal, kita kirim juga CV. Tapi kan kita punya teman di situ gitu. Apakah lamaran kita yang akan dipilih belum tentu. Ya, tapi paling enggak kita punya informasi duluan lah gitu. Jangan minder. Yang jelas Fadilah Hafiz pakai P, Fadilah Hafiz yang jelas jauh-jauh itu ya. Belum udah dia kan lebih keren, ahnya dihilangkan dulu. What we have to do is go, move, do it together. Ya, buka mata, buka telinga, lihat sana sini, dengar informasi, perbaiki diri gitu. Semangat itu penting, anak-anak. Ya, dan mulai sekarang anak-anak menambah kecakapan, ayo. Ya, nonton YouTube, belajar bahasa Inggris fluent.
ya, terus punya kemampuan untuk menulis bahasa Inggris misalnya dengan baik, bahasa Indonesia juga maksudnya gitu ya. Tapi kalau kita punya kelebihan bahasa lain kan itu sebagai suatu kelebihan tuh, plus. Ya, jadi jangan minder. You have to go, move. Ya, Doni udah Ibu kirim ya, Don. Fitri, selamat siang Ibu, bagaimana cara bisa ada umpan kaku pada saat interview. Oh ya, gini. Jadi ada Fitri, jadi gini. Ilmu komunikasi itu bukan saja ilmu. So communication is not only a science, but also an art. Boleh nggak nih Arfiah sama Hamzah? Ibu kan aktif IG ya. Mau dong di story gitu. Yang story dan mention Ibu, nanti Ibu kasih apa ya? Kasih hadiah khusus. Yeay. Ya, kalau nanti bisa nge-storyin dan mention ya, mention Ibu maksudnya. Yang 10 pengupload pertama, 10 pengunggah pertama ya, storyin apa yang sedang kita bahas nih dari tadi siang sampai selesai. 10 orang Ibu janji. Nanti Ibu kasih souvenir. Weh, ya. Souvenirnya apa? Rahasia dong, ya. 10 upload di story, mention Ibu, nge-tag whatever lah. Tag, mention, apalah itulah ya. Kalau di YouTube kan like, comment, and share gitu ya. Kalau IG apa? Ya, tag, comment, share, whatever. Nah, pokoknya apapun. Ya, jadi jawabnya Fitri ya. Jadi gini, gimana bisa nggak kaku? Itu ada namanya non-verbal communication. Hati-hati, non-verbal itu selain kata-kata, ya kan? Lihat antusiasme kita, tunjukkan antusiasme kita kepada yang menginterview. Ya, ingat tuh, duduk kita juga kita harus perhatikan. Misalnya contoh nih ya, contoh. Terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Andai boleh tahu kira-kira apakah ada kabar dan kira-kira berapa lama Pak untuk saya bisa mendapatkan apakah ada tindak lanjut setelah saya diinterview hari ini gitu ya. Itu memberikan antusiasme kita gitu bahwa kita memang willing, bahwa kita semangat, bahwa kita kepingin pekerjaan itu. Tunjukkan. Nggak apa-apa. Atau kalau misalnya nggak kata-kata non-verbal itu dengan anggukan, dengan senyuman, ya dengan body language. Jadi jangan kaku, tegang gitu kan. Terus kita yang kayak robot jawabnya deg-degan, gitu. Ya. Nah, tindak lanjutnya juga bisa via email, gitu. Kalau misalnya dari pihak pemberi pekerjaan atau perusahaannya tidak memberi email apa-apa, gitu. Terima kasih sudah datang ke acara interview kami bla bla. Misalnya mereka nggak begitu, kita aja duluan. Ya, kita dihubungi oleh Mbak Sinta dari Departemen Sumber Daya Manusia PT ABC misalnya gitu kan. Nah, si Mbak Sinta itu atau Bu Sinta ini kita kirimin email. Subjeknya apa? Terima kasih. Ya, terima kasih dari Vivit misalnya gitu. Ini saya yang diinterview. Terima kasih dari Vivit. Ya kan? Ibu Sinta yang terhormat, dengan ini saya menyampaikan rasa syukur saya gitu kan, atau dengan ini saya sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, besar harapan untuk mendapatkan respon positif dari pihak gitu. Jadi kita sampaikan via email bahwa kita mengapresiasi kesempatan yang diberikan oleh PT ABC tadi gitu. Ya. Ayo, gimana coba buat email yang bagus? Nah, loh. Aileen Valentina. Oke, bagaimana cara menemukan uniqueness? Harus digali, gali. Tanya lagi. Oke, saya lulusan ilmu komunikasi dari Universitas Bakri. Waduh, di angkatan saya ada 300 orang gitu kan. Lalu lebihnya saya apa? Lalu kira-kira membedakan saya apa? Gitu. Oh, ternyata saya lulusan ilmu komunikasi yang suka public speaking misalnya gitu. Oh, saya ternyata punya network yang tinggi, yang luas. Oh, saya ternyata suka organisasi. Nah, gitu. Itu kelebihan. Cari keunikan kita, ya. Oke, Aileen. Aduh, banyak banget ini. Tania. Oke, Tania. Bagaimana meningkatkan secara prestasi? Waduh, ini memang harus latihan. Tania, kuncinya adalah
latihan. Nah, karena panggung-panggung itu yang mendewasakan kita, Tania. Nah, caranya Tan, role play. Jadi Tania pura-puranya presentasi, bukan pura-pura sih maksudnya. Tania latihan, ya, yang nonton teman-teman. Ada yang pihak interviewernya, ada yang pihak nonton. Maksudnya gini, Tan kayak tanganmu agak lebay deh, atau matanya agak kayak nari balik kemana-mana, gitu. Mata kemana-mana gitu ya. Teman-teman bisa memberi feedback, bisa memberi saran. Latihan, nggak apa-apa. H-7 latihan, H-2 lah, H-1 tenang-tenang, udah santai, ya jangan grogi gitu, udah pede. Ya, Tania ya. Jadi H-7 pada saat dikabari oleh perusahaan langsung latihan. Ya, nggak apa-apa, bisa kok. Ya, harus dilatih memang. Safira, oh ini Safira udah kejawab ya. Ya, boleh, tapi yang simple tapi jangan terlalu heboh gitu ya. Maksudnya jangan terlalu kaku juga, jangan terlalu simple juga. Tapi maksudnya kalau misalnya mau dimodify, walaupun ngelamarnya di perusahaan accounting firm yang serius maupun di bank pas segala macam, jangan yang kaku-kaku banget dan juga jangan heboh-heboh banget. Banyak kok template-nya yang sophisticated gitu. Ya, oke, Tika. Bagaimana cara penulisan A-nya agar cepat langsung menjadi? Hah? Maksudnya gimana? Ini bertanya Bu, bagaimana cara penulisannya agar si perekrut langsung bisa menjadikan informasi untuk tingkat terkait. Agak ribet ya ini kalimatnya ya, maksudnya gimana? Tika kayak mahasiswa aku nih. Tika gini, buat lagi ya kalimatnya ya, ini pusing nih Bu bacanya. Bagaimana cara penulisan yang menarik mungkin gitu ya, agar perekrut atau yang membaca lamaran kita langsung tertarik gitu. Nah, mereka akan sangat happy ya dan menaruh hati ketika kita membaca bahwa ini anak, ini pelamar punya gairah ketika menulis. Jadi ada, memang kelihatan namanya itu nyawa di tulisan itu kelihatan ya. Dan dia mengikuti tren dari industri yang kita lamar. Nah, itu akan tertarik. Ya, gimana caranya? Ya, you have to do it, you have to write it. Ayo, Tika coba buat nanti Ibu baca. Oh, langsung deh. Ya, tadi Wandra sudah Ibu jawab, Indah sudah, Joseph, ini juga mahasiswaku nih. Hal apa yang dicari tim berikut dalam cover letter lamaran kerja? Apakah banyak pengalaman kerja? Nah itu. Tadi Ibu sudah kasih contoh. Jadi cover letter itu penting ya. Bagaimana kita bisa menarik perhatian si yang membaca. Ya, kita paham industrinya. Kita quote kira-kira perusahaan itu sedang apa. Tadi kalau misalnya ada award, misalnya ada achievement apa, kita sampaikan gitu. Senang mendapati berita bahwa perusahaan yang saya lamar baru saja mendapatkan penghargaan dari lalalala. Itu boleh dimasukkan. Itu sebagai plus point kok. Bahwa kita mengikuti tren perusahaan itu. Nah, itu biasanya langsung nancep deh itu. Ya. Oh iya, tadi siapa ya yang nanya juga? Misalnya kita mau ngajarin ke Telkomsel. Telkomsel kan merah ya, corporate color-nya ya, bener nggak? Ya kan? Merah lah, identik dengan merah. Apalagi ada corporate color, misalnya ada yang hijau, ada yang kuning gitu. Ya kalau melamar ke Telkomsel ya jangan warnanya jangan kuning atau jangan biru. Bagus-bagus ya memang warnanya menyesuaikan gitu loh. Ya di sini ada nggak yang dari Telkomsel? Gak mesti itu sih, tapi kalau bisa memang misalnya lagi nih wah mau lamar ke Telkomsel nomornya 0811 atau 812 yang bisa dikontak. Yeay, happy itu dia gitu kan. Waduh, ya atau melamar ke Excel nomornya 0817. Yeay, senang banget itu dia bahwa kita memang pengguna dari provider yang kita lamar. Tambah plus tuh. Ya, Rianti. Oh, ini sudah saya jawab ya. Oke, Kevin juga sudah jawab. Rama, izin Bu, apakah menggunakan template CV online? Ya, tadi Ibu sampaikan, template itu kan banyak banget di Google tuh banyak banget template. Ya, dimodify menjadi ciri khas kita tuh lebih bagus juga. Gitu. Tapi gini loh, jangan terlalu pusing memikirkan sophisticated-nya atau estetikanya si template itu, tapi isinya malah nggak kita perhatikan.
Ya, yang lebih penting tuh sebenarnya bagaimana kita bisa menuangkan siapa sih diri kita gitu. Kenapa sih perusahaan harus panggil saya gitu? Karena setiap CV yang dikirim belum tentu dipanggil. Halo, belum tentu gitu. Ya, jadi bagaimana agar CV kita menarik. Nah, itu memang kemasan tulisan, kemasan penjualan diri kita. Kok penjualan sih? Promosi maksudnya, bukan jual diri ya. Promosi diri kita memang harus tajam. Ya, anak-anak ya. Jadi jangan terus terpaku pada aduh template gitu ya. Maksudnya template-nya keren gitu, tapi isinya enggak ya. Sayang, jangan. Ya. Oke, berbentuk karya. Mereka memberikan contoh fisik dan perkebudayaan berbentuk karya. Bisa sih Firda, cuman waktunya nih. Yang ini juga kayaknya udah lewat nih waktunya nih. Ya, banyak kok contoh-contohnya apa namanya di Instagram ya. Cari di bio-nya siapa gitu ya, Linktree atau langsung di web gitu ya. Biasanya portofolio itu bisa langsung menyasar atau mengarah ke webnya orang tersebut. Ya, contoh-contoh fisiknya itu tadi sebenarnya kayak kita beli apa itu namanya map gitu ya, map bening, lalu map beningnya itu dimasukkan penghargaan, surat rekomendasi gitu ya. Tapi kan tuh old fashion banget, kuno gitu. Ya, walaupun ada juga sih perusahaan-perusahaan yang minta aslinya. Ada nggak di bawah ya, jangan lupa di bawah portofolionya yang hard copy. Nah, then you have to prepare, Firda. Ya, jadi semua rekomendasi, semua penghargaan, semua sertifikat dibawa. Ya, dibawa dimasukkan ke dalam clear holder. Map bening. Jadi tinggal dibuka. Udah di tanda-tanda ini. Ini seminar jurnalistik. Ini komunitas volunteer. Nah, gitu. Jadi bagi-bagi. Alright, oke. Wah, udah semua nih kayaknya. Oke, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Arvia, Nana. Thank you. Rame banget. Terima kasih Bu Vivi silakan. atas jawabannya. Nah, jadi kalau CV itu memang cerminan dari personal branding kita ya Bu. Dan kalau sekarang ini kan menseleksi CV itu tidak lagi secara manual, melainkan dengan menggunakan sistem yang bernama ATS atau Applicant Tracking System. Jadi ATS ini akan menseleksi CV dengan deskripsi lowongan pekerjaan yang sedang dibutuhkan, dan supaya lolos pada sistem tersebut kita harus menggunakan keyword atau kata kunci yang sesuai dengan deskripsi yang dibutuhkan. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, nah dan selanjutnya untuk menambah, tadi kan ada ya teman-teman yang bertanya tentang bagaimana caranya supaya CV kita terlihat menarik. Salah satunya kan untuk menambah pengalaman, misalkan mengikuti seminar. Nah, jadi teman-teman bisa mengikuti webinar dari Generation Profesional seperti saat ini dan pada chapter-chapter berikutnya. Jadi webinar Generation Profesional ini akan hadir lagi pada chapter 4 di pekan depan, hari Sabtu 2 April 2022 pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Jadi teman-teman stay tune terus di Instagram generation.professional. Oke, teman-teman. Nah, mungkin segitu saja pembahasan kita pada hari ini. Langsung kita memasuki sesi dokumentasi terlebih dahulu nih. Jadi, teman-teman yang belum mengaktifkan kamera, untuk langsung segera mengaktifkan kamera. Kita akan berfoto bersama. Akan aku kasih aba-aba dan akan di-screenshot oleh tim operator. Oke, teman-teman, masih kita tunggu untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Oke. Tadi 251 tuh. Kelewat kan, nggak foto bareng pas banyak. Iya, betul sekali, Bu. Oke, langsung saja kita mulai di slide pertama. 1, 2, 3. Oke, lanjut slide kedua. 1,
2, 3. Dan slide ketiga. 1, 2, 3. Dan slide keempat. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, itu tadi sesi foto bersama kita telah selesai. Dan sebelum menutup acara webinar kali ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, untuk teman-teman, berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, teman-teman, jangan lupa untuk mengisi link absen yang akan dikirimkan oleh panitia untuk mendapatkan sertifikat. Dan ini ada, pada pekan depan akan hadir lagi webinar dari Generation Professional Chapter 4, yaitu narasumbernya Bapak Nasrul. Dan langsung saja teman-teman stay tune terus di Instagram Generation Professional untuk mendaftar. Akan ada link yang tertera di Instagram tersebut. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk Ibu Vivit Agarini atas... Wah, dari Jambi. Wah, banyak banget. Terima kasih juga. Kasih semuanya ya. Stay in touch ya. Oh, Arvia, faculty apa? Apa dari mana? Prodi apa? Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi, Bu. Oh, oke. Iya. Oke, terima kasih Ibu Vivit atas waktunya dan ilmunya sangat bermanfaat sekali untuk kami. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang telah aktif bertanya. Oke, semoga kita bertemu di lain kesempatan. Saya Arvia selaku moderator. Sampai jumpa di pekan selanjutnya.